فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا Tanya تعلمون. jawab. Jawab secara ilmiah. Kalau kita perhatikan memang ya anak-anak itu makhluk yang sangat luar biasa ya. Powernya itu nyaris dikatakan eh, apa namanya, nyaris dikatakan tidak terbatas ya, dalam tanda kutip ya. Ini bahasa apa namanya, itunya nih bahasa apa namanya, hiperbolanya ya. Jadi mereka seakan-akan dikatakan yang memiliki unlimited power ya. Ini bukan itu ya, bukan makna yang sebenarnya ya. Dikarenakan apa? Dikarenakan memang anak-anak itu ya secapek-capeknya ketika dia mendapatkan sesuatu yang dia senangi, yang dia fun, ya akan ya, melakukan itu meskipun dia udah sebenarnya capek, meskipun dia sebenarnya ngantuk, meskipun dia sebenarnya lapar ya. Tapi kalau dia sudah fun, excited dengan sesuatu, itu semua akan teralihkan gitu loh. Umumnya anak-anak seperti itu. Ya, terus kemudian yang kedua, memang di antara cara atau metode agar anak-anak itu bisa lebih fokus konsentrasi adalah kita memberikan aktivitas kepada anak-anak, aktivitas yang bersifat fisik ya, motorik ya, merangsang atau menstimulasi motorik, termasuk motorik kasar dan motorik halusnya anak-anak. Karena kita tahu ya, anak-anak ini Allah sudah ciptakan di dalam dirinya ya, jasmani ya, fisik, ya, jasad. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada ototnya, ada sarafnya, dan itu berkembang dan itu perlu distimulasi agar mereka bisa bertumbuh dengan pertumbuhan yang dikatakan nafsawiyah, yang normal, yang lurus perkembangannya, ya, dengan pertumbuhan yang baik. Dan disadari atau nggak disadari, dipahami atau nggak dipahami, menstimulasi anak dengan apa namanya, dengan bermain ya, yang bersifatnya physically, itu bisa menjadi pondasi anak untuk belajar. Contoh misalnya, ketika menulis ya, anak itu kan butuh yang namanya otot ya, otot-otot dan saraf ya, otot-otot kecilnya ya, agar dia bisa menulis dengan baik. Nah, menulis itu bukan hanya membutuhkan otot kecil, juga membutuhkan otot besar, postur tubuhnya dia. Ya, dan untuk membentuk postur tubuh agar bisa menulis yang baik, itu butuh latihan agar tubuhnya itu bisa duduk dengan tegak. Makanya kadang-kadang ada anak ya, duduknya itu posisinya agak miring, ada skoliosis lah, ada apa namanya, lordiosis dan semisalnya. Nah, ini sebenarnya diantaranya ya ya itu di situ tuh juga ada aspek anak-anak ini kurang distimulasi, khususnya dari sisi postur tubuhnya. Karena postur tubuh misalnya yang agak bengkok dan sebagainya itu sebenarnya bisa distimulasi agar bisa normal gitu loh. Juga sama ketika belajar butuh duduk diam, butuh konsentrasi. Nah, itu juga untuk anak-anak itu biasanya diberikan aktivitas motorik agar tenaganya, energinya berlebihan itu sudah dikeluarkan sehingga dia ketika itu akan bisa tenang. Nah, dalam hal ini yang perlu diperhatikan oleh para orang tua adalah ya harus melihat aspek dari aktivitasnya. Ya, misalnya taruhlah bersepeda. Kemudian dia misalnya bermain loncat-loncat dan lain sebagainya. Itu senang buat mereka, fun ya. Nah, itu setidaknya dilakukan selama setengah jam ya. Nah, baru kemudian setelah itu misalnya waktunya mereka belajar. Nah, itu juga harus diberikan aturan, rules ya. Jadi tetap harus ada aturan, rules. Ayo, sekarang kakak ya pagi ini boleh bermain-main dulu ya sama adik, sama abi ya, main-main di halaman ya. Nah, kalau perlu kita bikin game di situ. Gamenya banyak, Masya Allah. Game-game yang bisa menstimulasi mereka. Ya, dan biasanya dengan game yang ada stimulasinya, mereka belajar keseimbangan, balance ya. Kemudian belajar kayak misalnya mengangkat satu kaki ya kan. Lalu kemudian mereka belajar konsentrasi misalnya ya, kayak misalnya ya kita menyebut sesuatu anggota tubuh, mereka disuruh menyebutkan dengan disuruh menyentuh misalnya mata, telinga gitu ya. Nah, apa namanya? Ya intinya kita berikan mereka game karena anak-anak itu cenderung senang dengan permainan-permainan seperti itu. Nah, tapi setelah itu kita harus berikan apa namanya? Berikan konsekuensi. Artinya kamu setelah ini harus belajar ya. Kamu setelah ini harus
apa namanya, misalnya murojaah ya, atau kamu setelah ini harus belajar ini atau belajar itu gitu loh. Nah, kalau mereka nggak mau, ya kita berikan konsekuensi. Ya, di antara konsekuensinya adalah ya, kalau kamu nggak mau belajar hari ini setelah bermain, ya besok ya misalnya Umi Umi nggak mau main sama kamu misalnya, atau misalnya tuh Abi juga nggak main sama kamu. Ya intinya dikasih konsekuensi-konsekuensi yang dia harus pahami. Artinya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, dia harus berusaha. Nah, itulah diantara tugasnya atau gunanya rules, kita berikan aturan. Aturan itu sebelum kita terapkan, yang lebih baik adalah kita ajak mereka untuk bersepakat. Kenapa? Karena dengan bersepakat itu akan mengajarkan mereka banyak hal, banyak manfaat. Ya, mereka akan belajar untuk membela diri, mereka akan belajar untuk berargumentasi, mereka akan belajar untuk untuk mau bersepakat. Ya. Mereka akan belajar untuk mau mau menerima konsekuensi-konsekuensi ya, ataupun ya banyaklah intinya dengan kita ajak mereka untuk bersepakat tadi. Nah, lalu kemudian ya kita menerapkan sesuai dengan aturan yang sudah kita yang sudah kita buat gitu loh. Jadi ya kita ikut kesepakatan yang sudah kita bikin. Kalau anak melanggar berarti berikan dia konsekuensi. Ya, sesuai dengan yang sudah disepakati agar mereka belajar untuk dealing atau menghadapi kesalahan mereka gitu loh. Dan ya wallah alam.